Apa itu emosi? Definisi emosi menurut American Psychological Association adalah a complex reaction pattern. Emosi merupakan pola reaksi yang rumit, involving experiential, behavioral, and physiological elements, yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan elemen fisiologis. Kualitas emosi sifatnya sangat individual, tergantung betapa berartinya suatu kejadian pada orang tertentu. Misalnya, ketika melihat kecelakaan di jalan raya, bagi sebagian orang, emosi yang terbangkitkan sangat kuat, misalnya kaget atau takut, dan tampil dalam perilaku menangis terseduh-seduh karena pernah mengalami hal yang serupa. Sementara, orang lain hanya sampai merasa empati dan kasihan. Emosi biasanya melibatkan perasaan, tetapi berbeda dengan perasaan dalam memiliki keterlibatan yang terbuka atau implisit dengan dunia. Wah, ternyata rumit juga ya emosi ini. Seperti tadi dijelaskan dalam definisi, emosi meliputi perasaan. Perasaan yang dimaknai dan muncul dalam bentuk reaksi tubuh, yaitu reaksi fisiologis. Misalnya, jantung berdebar-debar ketika Anda merasa takut. Kemudian, emosi juga meliputi pikiran dan pola pikir. Keputusan kita dapat dipengaruhi oleh emosi. Demikian juga cara kita memandang suatu masalah dan mencari alternatif penyelesaiannya. Bila emosi yang mewarnai pikiran dan pola pikir berbeda, bisa jadi keputusan yang tampil juga berbeda. Selanjutnya adalah perilaku, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Terkait dengan poin mengenai pikiran, emosi juga dapat mempengaruhi tindakan yang ditampilkan oleh individu. Bahkan, tindakan ini dapat disadari atau sering disebut sebagai perilaku impulsif. Misalnya, ketika mendapati kabar bahagia yang mengejutkan, seseorang bisa saja berteriak kencang sambil melompat setinggi-tingginya. Padahal, kesehariannya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Setiap orang memiliki pemaknaan emosi yang berbeda-beda. Ada orang yang secara ekspresif menampakkan emosinya dalam raut wajah atau perilaku. Ada yang mampu mengendalikan dengan ketat, sehingga orang lain sulit menebak perasaan yang sedang ia alami. Ada orang yang mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya dengan baik. Tetapi, ada juga yang mengalami kesulitan untuk mengelola emosinya, sehingga sering merasa menyesal dengan perilaku impulsif yang muncul. Bisa jadi kondisi ini berakibat rusaknya relasi dengan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain. Emosi bisa dibayangkan seperti kompas penunjuk arah. Emosi memiliki kemampuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar tepat dan sesuai dengan lingkungan. Manusia juga punya kendali untuk memilih kapan akan menampilkan emosi dan kapan untuk mengelolanya agar tampilnya sesuai. Singkatnya, kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi adalah sangat penting agar kita dapat tampil optimal. Berdasarkan penelitian, jumlah emosi yang bisa dirasakan manusia diperkirakan sekitar 34.000. Bukan sekedar senang, marah, dan sedih saja ternyata ya. 34.000, aduh banyak sekali. Bagaimana kita bisa mengenali emosi itu? Tenang, para ahli yang melakukan penelitian di bidang emosi manusia berhasil mengelompokkan emosi menjadi 8 emosi utama. Joy atau senang, sadness atau sedih, acceptance, menerima, disgust, jijik, fear, takut, anger, marah, surprise, kaget, anticipation atau antisipasi. 8 emosi utama ini yang berinteraksi satu sama lain sehingga kita merasakan beragam nuansa emosi. Misalnya, kecewa yang merupakan interaksi antara emosi sedih, takut, dan kaget. Melalui ke-8 emosi utama ini,
kita dapat belajar untuk mengenali emosi dan menampilkan perilaku yang sesuai, terutama ketika peristiwa yang dialami memberikan perasaan yang sangat kuat dan pikiran kita tidak dapat berfungsi objektif sebagai respon dan pengaruh dari perilaku impulsif.